Maksudnya gini nih, ini saya sampaikan kritik ini kepada anggota Dewan tahun 2011. Ini sebenarnya channel yang sangat disukai oleh para pria, tapi saya lihat ini secara general ya. Silahkan cari YouTube yang namanya adalah, jadi kekhawatiran itu silahkan khawatirkan. Masa depan saya bingung, karena banyak sekali kerjaan-kerjaan yang sudah tergantikan. Oke. Teman-teman, tanpa berwaktu lama, mungkin teman-teman online yang ingin mengajukan pertanyaan, kita pending dulu. Karena kita akan menyaksikan beberapa berita, beberapa topik Pak, yang sering terjadi di dunia pendidikan. Ya Pak, langsung saja beritanya. Bisa ditampilkan enggak ini ya? Topik berita pada hari ini. Yang berita besok ada nggak? Hari ini dulu dong Pak. Besok ya, besok ya. Kemendikbud Ristek, kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Kurikulum merdeka siap menjadi kurikulum nasional. Lanjutnya, apa itu kurikulum merdeka yang akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024? Nah, beberapa saat ini Pak, ada banyak sekali berita yang berseliweran di TikTok, di Instagram maupun di mana saja. Bahkan akan adanya pergantian kurikulum dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Padahal kita tahu pergantian kurikulum ini seakan-akan dianggap negatif bagi masyarakat di Indonesia karena terkesan kurikulum ini berubah bukan karena suatu kebutuhan, tetapi karena adanya suatu politis. Sehingga ada ungkapan bahwasanya ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini saya minta pendapat dari kedua pemateri kita untuk kurikulum yang satu ini. Monggo Bapak. Kementerian Pendidikan telah menjamin setidaknya kepada saya bahwa kurikulum tidak akan berganti jika ganti presiden nanti. Tapi kurikulum itu akan berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sejak tahun 2003, sebenarnya kurikulum kita itu sudah mengalami perubahan, tapi perubahannya berkesinambungan. Jadi kurikulum merdeka yang sekarang sebenarnya adalah kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Maksudnya gini nih, ini saya sampaikan kritik ini kepada anggota Dewan tahun 2011. Saya ngomongnya gini pada waktu itu, Pak, gimana ceritanya anak-anak di Indonesia itu belajar sesuatu yang tidak diingininya. Jadi kalau misalkan anak-anak di Indonesia dipaksa berjuang, berkembang sesuai dengan kurikulum, lalu apa hak negara untuk melakukan itu? Jadi misalkan gini, di sini, di kelas ini, ada yang sejak kecil itu jago ngegambar, sejak kecil. Tetapi, waktu dia menggambar di kelas, sama gurunya nggak boleh. Karena harusnya nulis. Akhirnya apa? Seandainya dia dibiarkan untuk menggambar, mungkin sekarang dia sudah ahli dalam menggambar, dia bisa menjual lukisan-lukisannya seharga triliunan rupiah. Ada orang yang seperti itu di sini. Tapi dia tidak bisa menjadi seniman karena sejak kecil dia dipaksa untuk tidak menulis, tidak menggambar. Ada orang-orang di sini yang sejak kecil jago banget main bola. Seandainya dia dibiarkan untuk terus-terusan main bola, maka dia akan menggantikan Ronaldo dan Messi di klub-klub Eropa.
Tetapi apa? Setiap dia mau latihan futsal dimarahin sama orang tuanya, dimarahin sama gurunya karena harus duduk dengan diam 7 jam di dalam kelas. Ada orang-orang yang seperti itu. Saya pertanyakan itu tahun 2011. Maka jawabannya muncul di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka berbasis pada kompetensi setiap anak berkembang sesuai dengan bakat minatnya, dan guru, sekolah, universitas, dan lain-lain hanya dipersilahkan untuk memfasilitasi bakat minat itu. Makanya yang tadi dijelaskan, personalisasi. Pendidikan kita itu berbasis pada personalisasi. Kurikulum Merdeka itu berbasis pada personalisasi. Tapi apa yang terjadi di bagian terbawah, guru-guru kita bingung 7 keliling setiap kurikulum berganti karena apa? Karena yang diajarkan adalah administrasinya ganti. Jadi guru-guru nanti diajarin in-house training adalah bagaimana cara bikin silabus yang berbeda, gimana caranya bikin RPP yang berbeda, gimana cara bikin KKM yang berbeda. Itu masalahnya. Waktu saya sampaikan ini di Kupang, saya sampaikan ini di Surabaya, di Banjarmasin, orang-orang pada bingung. Loh kok kurikulum Merdeka seperti ini? Begitulah kurikulum Merdeka. Kalau misalkan ada sebuah daerah di pinggir pantai, maka kurikulum Merdeka itu harus disesuaikan dengan lokasi tempat sekolah itu berada. Jadi kalau misalkan ada sekolah di Semarang yang setiap bulan tergenang air gara-gara banjir rob, maka materi kurikulumnya disesuaikan dengan bagaimana cara mengatasi banjir rob, gimana caranya menjadi nelayan yang baik, gimana caranya peduli lingkungan di wilayah tempat tinggalnya. Bukan mengajarin sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan ada sekolah di penghujung Papua, maka yang diajarkan itu adalah angkat pahlawan-pahlawan yang ada di sana, bukan fokus pada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Antasari. Jadi kurikulum Merdeka itu berbasisnya di situ. Nah, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu dinasionalkan, artinya apa? Seluruh wilayah Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang terdesentralisasi. Bukan berarti dia sesuai dengan kurikulum dari atasnya begitu, kita harus seperti ini, bukan seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan di Semarang diajarin begini dan begitu, terus itu ternyata disesuaikan dengan kurikulum Jakarta, berarti belum sesuai dengan kurikulum Merdeka. Merdeka itu berarti merdeka belajar, kita tahu apa yang kita butuhkan. Bukan kita dipaksa untuk belajar sesuatu yang tidak kita ketahui, untuk apa kita harus belajar itu. Jadi kalau misalkan nanti berganti, kurikulum bergantilah sesuai perkembangan zaman. Ikutilah. Yang paling penting jangan bebani guru dan mahasiswa dan dosen untuk mengikuti administrasi. Tapi bebani mereka dengan tanggung jawab hari ini dan masa depan. Jadi jangan khawatir dengan perkembangan kurikulum Merdeka. Kalau dia menerapkan yang benar, insya Allah kita akan menuju bangsa yang maju, karena setiap orang bakat minat dan potensinya itu dikembangkan. Begitu, terima kasih. Kayak cerdas cermat jadinya. Ada soal kita suruh jawab. Tapi ini soal yang bagus ya, karena nanya soal pendapat kita tentang argumen kita itu. Jadi bukan tentang benar atau salah atau faktual. Saya melanjutkan aja teman-teman ya. Berarti gini, saya mau tanya dulu, nanti kurikulum itu akan diartikan sebagai ideologi apa sebagai borang atau format? Karena selama ini selalu diartikan pergantian kurikulum itu pergantian format. Nah akhirnya setiap kali saya sebagai dosen pendidikan, guru-guru di lapangan nanya ke saya, Pak formatnya yang mana? Yang terbaru. Nah makanya ketika diajarkan oleh Pak Guru Gembul tadi, nggak ada formatnya Bu, yang penting itu ideologinya, Anda mengajarkan apa yang dibutuhkan siswa. Kaget mereka. Tapi mereka juga tidak salah Pak Gembul. Karena apa? Ketika kembali ke sekolah mereka ditanyain, formatnya kayak apa Bu? Supaya bisa dinilai SKP-nya atau bisa dinilai kepangkatannya. Jadi lagi-lagi ya berputar terus saja seperti itu. Artinya kita membuat sesuatu tapi kita tidak pengen untuk diajarkan sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Bukannya diajarkan komunikasi tentang bahasa Inggris, kadang-kadang kita sibuknya belajar tentang grammar bahasa Inggris, perfect tense, ya, continuous tense. Kalau sekarang malah ada SFL, systemic functional linguistic atau grammar. Kemudian karena ketika di kampus diajarnya itu, masuk ke sekolah-sekolah ngajarnya grammar. Lah anak-anak sekolah pinter ngomong bahasa Inggris atau pinter grammar? Pinter grammar, seperti layaknya kalian ngajar nyetir, orangnya malah diajari
benerin oli. Ya akhirnya jadi mekanik yang bagus, tapi apa? Nggak bisa nyetir. Sama seperti di Indonesia, diajari grammar, tapi malah ngomongnya nggak bisa, bacanya nggak bisa. Ketika saya tunjukkan salah satu teman saya dari Amerika, saya tanya, tapi dia bukan guru bahasa Inggris ya, saya sampaikan ke teman-teman, coba Tom, kamu tahu nggak apa itu past perfect tense? Dia bilang apa? What the fuck is that? Karena orang sononya nggak ngerti. Sama seperti kita di sini. Kalau saya tanya lagi bahasa Jawa, Dwilinggo salin suworo apaan? Iya, tapi kalau setiap hari make, mondar mandir, rono rene, tapi tahu nggak itu namanya itu? Enggak. Yang penting berarti pengaplikasiannya, konsepnya. Kalau kurikulum Merdeka nanti dijalankan menjadi kurikulum nasional, akhirnya menjadi format, akhirnya menjadi borang yang harus diisi. Alah, ya kalau dalam bahasa itu ya omong kosong saja. Maka yang paling penting adalah kalau misalnya kita benar-benar mau pakai bahasa kerennya tadi apa? Differentiated learning, ya harusnya guru bisa mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Saya kasih contoh kecil yang nanti untuk PR teman-teman. Saya punya adik bisnis sablon, selalu rugi karena beli kainnya kebanyakan. Kalau enggak kedikitan, sehingga motongnya salah. Kenapa? Karena nggak bisa menghitung luas. Saya ajarkan ke dia pakai Excel, ngitung luas yang benar, kebutuhan kaos, kemudian ketemu. Pertanyaan dia saya ke sekarang, kalau tahu dulu guru matematikanya bilang, ini loh tak ajari luas, buat nyablon, saya akan belajar dulu. Tapi kalau tahunya rumus A kali ini, nggak mau saya. Harusnya teman-teman mikirkan bagaimana bikin kaos sablon di masing-masing mata kuliahnya atau mata pelajarannya masing-masing. Bukan sablonnya, tapi sesuatu yang aplikatif di kehidupan nyata. Yang tadi ada apa? Fallacy of binary. Mungkin penjelasannya tadi sangat cepat gitu. Nah, di dalam konteks tertentu di kelas lain kita akan menjelaskan lagi. Di kelasnya hukum misalnya. Anda sebagai pengacara bagaimana cara membuat orang mengaku bersalah? Caranya pakai fallacy yang tadi. Tadi malam Anda mukuli istri Anda pakai sapu atau kemoceng. Apapun jawabannya salah tetap. Ya tadi terlarang makanya. Karena apa? Menggunakan fallacy. Tapi fallacy-nya digunakan untuk keuntungan kita. Sama pada politisi-politisi ya, pinter ngomongnya ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ilmu-ilmu ini yang kelihatannya omong kosong akan kelihatan berguna kalau ada konteksnya. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman kita yang online. Jadi khusus yang online, silakan teman-teman yang online mengacungkan jarinya. Gimana ini? Nah, ayo dong teman-teman yang online. Dari tadi belum ada yang bertanya, atau mungkin terjeda oleh teman-teman yang offline. Sekarang, ya, apakah ada yang ingin bertanya teman-teman online? Halo, Kalau ada silakan ditulis di kolom chat. Itu yang ulang tahun, kardo ulang tahun, Yo, kardo. Nggak ada. Oh cuman kepencet kayaknya. ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya sudah masuk? sudah? Sudah masuk. Iya, sudah masuk. Ya, saya izin bertanya kepada pemateri yaitu Pak Gembul dan Pak Hendy. Sebelumnya saya telah memperhatikan konten-konten dari para pemateri dan sangat bermanfaat dan insightful. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak untuk menyiapkan kami selaku mahasiswa, kebetulan saya adalah jurusan ekonomi Pak. Bagaimana cara menyiapkan mahasiswa untuk dapat terjun ke dalam tantangan di masa depan, baik itu permintaan pekerjaan maupun spesifikasi skill, hard skill dan soft skill yang wajib dikuasainya, mengenai dengan tantangan adanya AI dan otomatisasi itu sendiri yang akan menyebabkan disrupsi di banyak bidang, seperti yang dikatakan oleh Pak Gembul tadi, yaitu adalah akuntansi itu sendiri, sedangkan banyak peminatnya. Itu bagaimana Pak cara menyiapkannya agar tetap relevan, sementara sedangkan di kuliah sendiri saya merasa burnout dan juga lelah gitu Pak, karena materi yang diajarkan ya dari buku, dari PPT, materi Excel, ya anak-anak kalian beli buku ini, kalian pelajari, dan selanjutnya juga adalah tugas kelompok itu sendiri yang juga rasanya
tidak relevan gitu, baik hard skill ataupun soft skill yang dikembangkan untuk menunjang kami sebagai profesi di masa depan itu sendiri. Belum lagi adanya dilema antara skripsi ada atau tidak, lalu manfaat KKM itu sendiri, apa sih manfaatnya di masa depan, karena itu menghabiskan banyak uang gitu. Itulah pikiran keluh resah kami sebagai mahasiswa. Selanjutnya juga dengan persiapannya itu sendiri, apakah benar Pak, terutama yang dalam hal ini adalah Pak Guru Gembul, manusia itu akan tergantikan dengan AI atau robot itu sendiri menjadi yang real, bukan lagi hanya sebatas sebagai mesin, tetapi menjadi manusia yang seutuhnya, memiliki perasaan dan memiliki kontrol emosi diri itu sendiri. Kalau benar demikian, bagaimana kami selaku mahasiswa akan masuk ke dunia kerja, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang relevan dan mungkin tidak akan tergantikan atau mungkin menggunakan AI atau robotnya itu sendiri. Jadi kami memiliki kuasa atas mesin itu sendiri, bukan kami yang dikuasai atau diatur itu sendiri. Karena kan kita sebagai manusia dididik untuk sekolah. Setelah sekolah memiliki pendidikan untuk kerja untuk dapat duit untuk makan. Seperti itulah polanya yang dirancang oleh elit global itu sendiri, Pak, menurut Pak Guru Gembul. Itu bagaimana gitu, Pak? Terima kasih. Ya, sepertinya tanpa saya kembalikan lagi pertanyaannya, Pak Guru Gembul sudah ingin segera menjawab. Pak. Langsung kita ya. Pada bawa HP di sini. Oke ya. Kuotanya cukup ya. Kuotanya cukup. Sekarang masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube. Kemudian ini sebenarnya channel yang sangat disukai oleh para pria, tapi saya lihat ini secara general ya. Silahkan cari YouTube yang namanya adalah AI Market. Oke? AI Market. Sudah? Klik salah satu videonya yang short aja. Klik salah satu videonya yang short aja. Mana aja? Mana yang paling cantik gitu. Sudah? Cantik ya? Itu bukan manusia. Itu AI. Sudah lihat barusan? Kedipnya, rambutnya yang tertiup angin, semuanya benar-benar realistik. Bagaimana dia berjalan itu sepenuhnya realistik, tapi itu adalah artificial intelligence. Jadi kecantikannya adalah rekayasa dari artificial intelligence. Kalau itu sudah berkembang, dalam waktu dekat akan muncul animasi gembul yang suaranya suara saya, mukanya muka saya, tapi itu bukan saya. Di tahun 2000, itu di Belgia, heboh luar biasa ketika ada pidato Donald Trump yang menjelek-jelekan Belgia. 90% orang Belgia jadi benci luar biasa pada Amerika Serikat, padahal pidato itu adalah artificial intelligence. Suaranya sama dengan Trump, pidatonya sama, bahkan aksennya sama, bahkan gimmicknya sama, tetapi dia bukan Donald Trump. Dan yang ditipu 90% orang Belgia, orang yang rata-rata pendidikannya itu 90% terdidik, lebih dari S1 pendidikannya. Tapi mereka bahkan tertipu oleh artificial intelligence. Pertanyaan saya adalah, kalau misalkan artificial intelligence yang sekarang sudah berkembang, dan perkembangan mereka berkembang secara eksponensial, artinya mereka berkembangnya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, maka dalam waktu dekat kita benar-benar pekerjaannya akan tergantikan. Model-model iklan akan hilang, tergantikan oleh artificial intelligence. Yang barusan itu lebih cantik daripada orang-orang beneran, dan kecantikannya bisa direkayasa sesuai dengan keinginan. Jadi kalau mereka jadi model, maka model manusia yang sungguhan akan tersingkirkan, sudah tidak lagi dibutuhkan. Tahun 2009 muncul sebuah akun Twitter yang itu dibuat oleh artificial intelligence.
Tak jauh dari itu, muncul sebuah novel misteri yang ditulis oleh artificial intelligence. Jadi, novelis-novelis di masa depan akan tersaingi oleh artificial intelligence. Karena mereka bukan hanya bekerja dalam kecerdasan, tetapi mereka juga bekerja dalam emosi. Bikin novel horor, artinya dia benar-benar paham tentang apa yang kita takuti. Dan itu menyangkut masalah-masalah yang lebih emosional, bukan masalah-masalah yang lebih intelektual. Tapi artificial intelligence sudah bisa meniru itu semua. Tahun 2021 kemarin, Facebook digegerkan dan hampir membuat dunia kiamat ketika Facebook mengeluarkan chatbox. Tahu ya? Chatbox. Tetapi chat itu ternyata bisa ngomong sendiri satu sama lain. Jadi Facebook bikin chatbox, tapi satu chatbox dengan yang lain mulai ngobrol satu sama lain tanpa dikendalikan manusia, dan mereka dalam beberapa jam mengembangkan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia. Mereka ngobrol, bikin bahasa sendiri. Facebook tahu itu langsung di take down pada waktu itu juga. Karena apa? Karena ternyata mereka bisa mengembangkan bahasa sendiri yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu berarti apa? Nah, dengan perkembangan seperti itu, maka diproyeksikan ke depan akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tergusur. Misalkan yang kemarin, ketika muncul aplikasi Gojek, tukang ojek seluruh Indonesia panik. Berantem, ribut satu sama lain, bahkan ada yang bunuh-bunuhan. Gara-gara itu. Itu gara-gara apa? Perubahan kecil. Kecil sekali. Dari otomasi. Jadi Gojek mulai disingkirkan, digantikan oleh Gojek. Sekarang ada fenomena baru. Bluebird, taksi, keuntungannya mengalahkan Gojek dan Grab sekaligus. Ternyata mereka berhasil. Jadi pemain lama berhasil mengalahkan disrupsi. Jadi bukan hanya anti disrupsi, yang mendisrupsinya balik didisrupsi gitu. Jadi yang awalnya Gojek dan Grab diprediksi akan mengalahkan semua taksi konvensional, dan semua taksi konvensional semuanya bubar dari mulai Cipaganti, kemudian AA taksi dan sebagainya habis kecuali Bluebird. Sekarang Bluebird-nya bangkit mengalahkan yang tadi itu. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya yang bisa mengalahkan otomasi itu adalah orang-orang yang berdedikasi dan bisa beradaptasi terhadap zaman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti masa depan saya bagaimana? Karena saya khawatir, saya resah terhadap perkembangan teknologi yang sangat masif. Oke, itu semua adalah keresahan kita. Tetapi orang-orang yang resah itu, silahkan gantikan keresahan menjadi bahan bakar untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Misalkan contoh yang lainnya begini. Sekarang, artificial intelligence bisa bikin lukisan yang sangat bagus. Bisa bikin ukiran yang sangat bagus. Ternyata saya kemarin main di Jogja, bikin mobil-mobilan yang ukirannya persis sama dengan nyata, tapi diukir tangan, itu harganya jauh lebih tinggi daripada buatan pabrik. Artinya apa? Kalau ada orang yang ahli di bidangnya, expert luar biasa, dan dia berdedikasi, maka dia bisa mengimbangi disrupsi yang ada. Jadi kekhawatiran itu silahkan khawatirkan. Masa depan saya bingung karena banyak sekali kerjaan-kerjaan yang sudah tergantikan. Oke, tapi gantikan rasa khawatir, rasa resah itu dengan kerja keras habis-habisan. Karena apa? Seorang yang pakar, seorang yang ahli di masa depan pasti akan dibutuhkan. Karena personalisasi tadi itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan zaman yang berubah, ada sesuatu yang tidak berubah. Nilai dari sebuah kerja keras. Terima kasih. Kalau kata teman saya Pak Indra Karismiaji sih gini, apakah guru akan digantikan oleh AI gitu? Terus beliau jawabnya gini aja, ya guru ya nggak akan digantikan sama AI, guru akan digantikan sama guru lain yang pinter AI. Jadi apapun dalam bisnis apapun yang akan digantikan oleh pihak lain adalah pihak yang nggak mutu. Jadi guru kok bisa digantikan AI, berarti guru nggak mutu. Itu salah Anda. Kenapa? Karena kurang baik di bidangnya. Yang selanjutnya ada lagi, misalnya akuntan. Akuntan kok nanti digantikan sama AI, berarti akuntannya nggak bagus. Artinya bahwa kalau kita mau survive, kita harus excellent di bidang tertentu. Contohnya ngajar. Apa yang dilakukan oleh Pak Guru Gembul di sini tuh ngajar.
Yang saya lakukan di sini itu ya juga ngajar. Bedanya adalah teman-teman ketemu pengajar yang teman-teman pengen segera selesai. Kapan sih selesainya? Kalau kosong hore, kami berdua di sini dibayar, didatangkan, dibelikan tiket. Kebetulan saya Semarang, tapi kalau saya ke Jakarta, saya dibelikan tiket sama asisten saya juga, sama kameramen saya juga. Kok mereka nggak ngerasa rugi? Emangnya saya di sana ngapain? Salto, backflip, kagak, ngajar. Setiap kali Anda melakukan suatu hal yang excellent, Anda tidak akan digantikan oleh pihak lain yang kemungkinan besar itu terlalu basic. AI bisa ngajar, tapi basic. AI tadi bisa menjadi tokoh yang cantik di YouTube, tapi tidak bisa melayani Anda, ya kan, di bawah meja. Nggak bisa. Oleh karena itu, maka secantik apapun AI, kalian akan memilih wanita yang wajahnya tidak secantik itu, tapi bisa memberikan sentuhan yang asli, kan begitu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang takut pada AI berarti memang tidak berkeinginan berkembang. Maka saya tadi mau komplain sama yang nanya tadi. Pak Kardo atau Mas Kardo, kok Pak ngajar kok hanya cuman pakai PowerPoint, kok cuman pakai buku, kok cuman diarahkan cara nyari informasinya. Kami pengen yang fun. Oke, saya pengen kalian bisa fun belajarnya, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kemalasan. Tadi kan bilangnya, kok PowerPoint, kok buku? Kita tanya sama Pak Guru Gembul. Pak Guru Gembul sebelum bikin sesuatu atau mengatakan sesuatu, berapa buku minimal yang harus dibaca? 15. 15 buku dibaca berapa jam setiap bukunya? Ya, tergantung. Tapi saya bisa baca 400 halaman dalam 6-7 jam. 6-7 jam dalam satu buku untuk menggantikan satu seminar, kemudian itu dibaca 10, berarti 70 jam. Tapi Pak Guru Gembul mengatakan, lah, kok baca lagi, saya pengen yang di-download tadi, belum ada teknologinya. Tadi yang diceritakan beliau Neuralink itu, oleh Elon Musk itu masih percobaan. Ibaratnya baru bisa download apa ya, phone book mungkin ya. Tapi belum sempurna itu, maka selama teknologi itu belum ada, ya memang harus baca. Orang pinter itu ya banyak baca. Mungkin saya juga disalahartikan, sering bikin apa ya, konten-konten konyol, sehingga sering dikatakan, Bapak dosen gimmick ya? Bapak dosen TikTok ya? Enggak, saya dosen beneran. Saya juga baca seperti beliau, setiap hari saya luangkan waktu untuk baca buku baru. Alasan kenapa setiap yang diomongkan beliau, saya tahu, dan hal yang sama ketika beliau duduk di sini, yang saya sampaikan, beliau juga nangkap, karena kami membaca hal yang sama, dan tugasnya adalah tidak boleh males. Tadi disingkat oleh beliau, kuncinya kerja keras. Kalau teman-teman di sini, kerja itu yang penting cerdas, kerja keras nggak usah, terserah lu, itu mah males namanya. Orang malas pasti kalah sama orang yang kerja keras. Saya mau bilang apa? Contohnya orang olahraga. Orang berbakat tenis tapi nggak pernah latihan tenis, kalah sama orang yang tidak bakat tenis tapi latihan tiap hari. Dan kalau teman-teman bilang, dosen itu harus menyenangkan setiap saat, dosen itu harus mengerti perasaan kita. Mohon maaf nih, dunia luar nggak bakalan mengerti perasaan kalian. Seperti saya ketika pengen belajar tenis itu, pertama kali saya latihan enak ya, gampang ternyata. Oh, sama pelatih dikasih bola yang enak turunnya di sini terus. Ketika lawan musuh, apakah musuh ngasih bola kita ke tempat yang enak? Kagak, dilempar sono, dilempar sini. Jadi kalau teman-teman pengennya di kelas ini isinya asik-asik saja, ya berarti siap-siap nanti di dunia nyata ya ngenes nasibnya. Karena apa? Kuliah itu adalah miniatur kehidupan. Skripsi, nunggu dosen gak datang-datang, itu menguji kesabaran Anda di dunia korporat, ya kan? Direvisi nggak benar-benar, Anda diuji nanti suatu saat ketemu sama bos yang menjengkelkan. Bukan saya menjengkelkan nggak, Bit? Enggak lah, sudah ada bosnya di situ. Tapi artinya adalah teman-teman nggak bisa menghindari yang namanya kerja keras, dan kemalasan mau digantikan dengan cara apapun tidak akan membuat Anda sukses. Jadi ya silakan mau cari cara seperti apapun, tapi tidak bisa. Saya sepakat Pak, tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Orang mau sukses kerja keras dan harus terobsesi dan berambisi. Orang-orang yang letoy-letoy, no lab, rebahan-rebahan nggak akan menghasilkan apa-apa. Elon Musk sampai detik ini masih tidur di kantor. Kalau pengen jadi orang hebat kayak dia, ya kita nggak pengen kayak Elon Musk lah. Separuhnya atau seperempatnya nggak apa-apa. Tapi kalau malas nggak bisa. Oke, makasih. Ya, jadi pada intinya ketika kita tidak ingin tergantikan oleh apapun itu, kuncinya adalah kerja keras ya Bapak ya.